ketemu lagi di Instagram Live Bang Koboy. Setiap sore nih selama bulan puasa mulai jam 4 sampai jam 5 kali ya. Saya mau bikin acara ngobrol-ngobrol nunggu beduk. Dan ngobrol-ngobrolnya itu mengenai kisah-kisah inspiratif. Sore hari ini saya juga punya bintang tamu yang bisa memberikan kita kisah-kisah inspiratif. Siapa tamunya? Sebentar, saya invite dulu. Ini bintang tamu saya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Ruka. Selamat sore, Bang. Oke, teman-teman semua, hari ini bintang tamu saya namanya Mbak Ruka. Itu ada Instagramnya RUKHA. Dan Mbak Ruka ini adalah cewek luar biasa. Dia pekerjaannya apa, Mbak? Pekerjaan sehari-hari apa, Mbak Ruka? Silakan diceritain. Nyopir truk. Nah, jadi Mbak Ruka ini adalah sopir truk cewek atau lady driver atau lady trucker. Kira-kira begitu, Mbak ya? Betul. Nah, Mbak Ruka ini sekarang ada di mana? Kenapa, Mbak? Kenapa? Mana kabarnya? Lama nggak ketemu. Wah, iya. Kita terakhir ketemu di Jogja, Mbak ya. 3 tahun lalu Ya. di Jogja. Ya. Jogja Truk Festival ya? Ya, betul. Jogja Truck Festival. Ketemu Iwan Fals kan sampean? Iya. Pengalaman yang sangat luar biasa. Ya. Ini ngomong-ngomong Mbak Ruka posisi ada di mana nih posisinya nih? Sekarang ada di mana? Posisi di rumah di Jawa, di Semarang. Oh, di Semarang ya. Jadi teman-teman, ini bintang tamu saya sore ini adalah Mbak Ruka. Beliau adalah supir truk wanita. Pertama kali nyupir truk tuh kapan? Tahun berapa? Umur berapa? Kalau nyupir truk sih, kalau pas belum jadi profesi kayak sekarang itu cuman baru ya ikut-ikutan. Udah lama sih, waktu masih zamannya sekolah sih, Bang. Waktu SMA, masuk SMA kalau nggak salah. Tapi kalau udah jadi profesi nyupir truk ini udah mantep, itu sekitar udah hampir 5 tahunan kurang lebih. 5 tahun yang lalu umur 19 tahunan. Dulu waktu itu masih di kota Sumatera, di Palembang. Itu gimana ceritanya Anda jadi supir truk cewek gitu? Gimana ceritanya? Ceritanya itu ini sih agak, karena bapak kan punya mobil sendiri truk, tapi disewain terus sama orang, disupirin terus gitu loh. Terus juga kan anak nggak punya laki-laki, anak laki-laki nggak punya bapak kan. Ya aku ini jadi anak laki-laki disuruh belajar bawa mobil truk katanya. Ya terus belajar terus bisa, terus sampai suka gitu loh. Udah jadi gimana ya, susah jelasinnya sih, pokoknya suka di dunia truk udah suka banget. Jadi nggak taunya jadi profesi, bisa ya kayak sekarang, nyampe sekarang. Orang tua dulu punya usahanya apa, Mbak? Punya armada truk tuh usahanya apa? Apa ngangkut pasir atau apa? Ini dulu tuh ini dagang, buka lapak di pasar-pasar gitu loh, tiap desa. Jadi untuk barang-barang sembako. Waktu belajar truk itu truknya truk apa? Masih inget nggak pakai truk apa, Mbak? Masih ingat? Dulu pertama belajar pakai umplung. Umplung tuh Diesel apa tahun umplung? 97. Oh, kol diesel. Umplung 97 yang persnelingnya masih di bawah itu, masih layang. Oh iya. Power otot, Bang. Power otot. Terus itu belajarnya berapa lama, berapa hari atau berapa minggu gitu belajar naik truk Kalau bawa truk? belajar setiap sore belajar, nggak sampai 1 minggu alhamdulillah langsung bisa.
Wah, oke. Tapi ya, Jadi setelah belajar hari ketiga itu ada ini sih, ada kecelakaan sedikit karena akunya udah ini apa sih bang, kayak udah kayak Wah. bisa gitu loh. Pas Oh, orang terus subuh-subuh aku tuh nekat bawa mobil sendiri keluar rumah, terus nabrakin ya. yang mobil parkir. Tapi ya Aduh. bisanya pokoknya nggak putus Pengalaman. asa, udah nabrak satu mobil, yang penting belajar terus, akhirnya alhamdulillah bisa. Oke. Oke, Mbak Ruka dulu waktu profesional nyetir truk itu di mana? Di Palembang ya? Itu trayeknya atau rutenya dari Palembang kemana, Mbak? Dulu di Palembang, di sekitaran Palembang aja bang, lokalan. Nah, itu Kayak bawanya angkutin apa? pasir, bawa material. pasir. Oh. Oh. Itu waktu Anda nyetir, itu Anda punya kernet nggak? Nggak pernah bawa kernet. Nah, terus ininya siapa asistennya yang bantuin? Nggak ada, sendiri. Paling kalau untuk nurunin apa-apa kan di tempat bongkaran. Oh, jadi cuman bawa aja gitu ya? Jadi cuman bawa aja gitu ya? Oh, itu bawa kayak material, pasir atau segala macam punya orang tua atau punya orang lain? Jadi Anda di booking lah kira-kira gitu. Gimana tuh? Iya, betul. Itu masih inget nggak bayaran pertama bawa pasir tahun 2015 berapa duit tuh? Masih inget nggak? Lama dulu berapa ya? Lupa sih bang, udah nggak pernah lagi. Oke. Nah, Mbak Ruka, berarti sekarang kan profesi Anda berarti udah profesional supir truk. Nah, itu maksudnya Anda di booking sama apa PT-PT gitu atau bawa barang sendiri atau gimana? Saya nggak ngerti tuh. Nah, kalau sekarang bang untuk ini baru sih aku gabung ke PT namanya BMS Food di Serang, Banten. Baru mulai kerja di sana. Ya, Sebelumnya kan ya. mobil milik orang tua kan, tapi orang tua udah pindah ke Jawa, mobil juga udah dijual, terus Luka ikut kerja sama PT BMS Food ini di Serang, Banten. Luka bawa armada Ya. truk juga. Ini apa sistemnya? Kita bawa ini apa namanya, es batu balok, satu truk dari Serang, Banten dibawa ke Lampung buat udang. Muatannya sekarang udang. Ini ke pabrik BMS Food di Modern Cikande gitu. Oh, jadi sekarang Anda udah istilahnya udah pegawai tetap lah, pegawai tetap perusahaan gitu ya. Oh, Ya. tapi trayeknya Jakarta Lampung pulang pergi ya? Jakarta Lampung, kadang Jakarta lokalan sana Itu tetap nyetir sendiri, nggak ada kernetnya. sendiri. Kalau BMS Food emang sendiri semua, nggak ada kernet. Waduh, nah, itu kalau Jakarta Lampung malam-malam ada begal gimana ceritanya tuh? Supir cewek. Jangan dong. Iya. Alhamdulillah enggak. Aman. Aman ya? Sekarang Eh, ini loh bang, kita aman. Kalau soal itu sih, soal keamanan di jalan, kita kan ada komunitas. Kayak Ruka juga kalau misalnya ke daerah-daerah yang rada rawan gitu, nanti telepon komunitas yang ada di sana, nanti dikawal sama teman-teman komunitas. Oh gitu. Ada cerita suka dukanya jadi supir truk cewek misalnya nggak tahu digangguin atau malah aman di jalan, gimana ceritanya, seru pasti. Kalau sukanya tuh emang apa, banyak saudara di mana-mana gitu, apalagi mereka lihatnya cewek kan nggak asing ya bang, jadi mereka tuh ibaratnya sedikit kagum gitu loh, kok cewek, terus gimana sih temenan sama supir cewek kayak gini. Kalau soal kayak digombal-gombalin gitu kan kadang ya pernah juga, tapi kan namanya main-main kan. Nggak banyak sih kalau duka, banyak sukanya sih. Kalau cuman ibaratkan ngeban itu alhamdulillah Ruka bisa sendiri, tapi kalau udah kayak udah yang trouble-nya udah misalnya kayak kemarin itu nggak bisa start kan mobilnya, filternya kotor lah inilah banyak, ini nggak ada bantuan yang nungguin nanti apa namanya sampai teman-teman udah keluar dari tambak dibantuin, paling dukanya gitu.
Ya. Wah, tapi repot juga ya. Lagi nyopir sendirian, jalan sendiri, tiba-tiba mesin mogok. Tapi untuk Mogok. temennya banyak ya. Wah, hebat juga ada cewek ganti ban truk sendiri. Oke, perjalanan paling jauh kemana, Mbak? Paling jauh gak jauh-jauh amat sih, paling Jakarta Jawa. Pengen yang ke arah-arah ke Bali kemana gitu, tapi belum ada dapat muatan ke sana, belum ada. Oh, tapi istilahnya selama ini rutenya mungkin terjauhnya Palembang, Jakarta atau Lampung, Jakarta pulang pergi mungkin itu, Mbak ya. Paling jauh kayak misalnya kemarin itu kan tergantung panen juga ya bang, yang udang tadi yang Oh, tapi kalau ya. lagi nggak panen kita boleh keluar bawa mobilnya muat terpalan gitu loh, terserah kita nyari muatan mau ya. Jadi kemarin tuh terakhir ke Jember nyari muatan, Oh, pulang iya, lagi ke iya, iya. Semarang, Jakarta. Saya masih ingat cerita Mbak Ruka tuh lagi nyetir truk disuapin sama ibunya, itu disuapin atau ditemenin ibunya tuh. Saya masih Oh ingat iya, ceritanya tuh. Itu gimana tuh? Gimana tuh ceritanya tuh? itu ke pasar dulu ya kalau nggak salah ya. Ya udah barangnya udah ditungguin sama yang punya pasar, yang punya itu sayur kan. Nggak harus nyampe nya perut udah lapar, jadi minta suapin sama ibu di jalan sambil nyetir. Waduh, udah gede masih disuapin, tapi hebat, lucu juga ya. Disuapin Iya, sama ibunya, nyetir. Ibu masih sehat? Bapak ibu masih sehat? alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Oh, sekarang Ya. jadi base campnya Mbak Ruka di Semarang gitu. Ini apa? Lagi libur atau gimana? Pabriknya yang di Cikande. Enggak libur sih, kemarin cuman izin sebentar mau ada keperluan, seminggu yang lalu sih baru nyampe Semarang. Terus ini tadi juga cari kabar sama bosnya, gimana bos, aku mau pulang kata aku. Terus itu udah panen belum, katanya nggak usah pulang, sekalian udah lebaran aja, katanya mumpung ada waktu di sana. Terus juga takutnya nanti Oh, pas lebaran nggak bisa pulang, soalnya sekarang kan ketat ininya di jalan iya, iya, pemeriksaan. iya. Ya, betul. Sekarang semua lewat manapun diperiksa, lewat tol, lewat apa diperiksa, malah kita nggak bisa jalan, malah disuruh muter balik lagi nanti sama Pak Polisi. Oke, Mbak Ruka, sekarang sehari-hari kalau nyupir truk, truknya apa ya yang dibawa truknya? Sekarang full diesel kanter, boy. Kantornya Truk yang apa? keluaran tahun 2019 dikasih sama bos. Kantor yang diikutin kontes kemarin di Purwokerto, disuruh Ruka yang bawa, nyampe sekarang jadi berkelanjutan. Untuk kerja Oh, malahan bukan untuk kontes lagi. kemarin ngomong-ngomong ikut kontes truk di Purwokerto, menang apa kalah? Kemarin sih nggak ikut lombanya sih, cuman ini apa namanya, kalau Ruka kan dijadikan sebagai ikon driver woman-nya juga. Terus kalau Oh mobilnya ya, si bos cuma jadi contoh untuk kayu super baknya gitu. bawa mobil biasa ngomong-ngomong bisa nggak? Bisa sih, bisa bang, kalau mobil biasa kayak pribadi yang kecil-kecil, tapi cuman kagok gitu loh, kayak enteng banget bawanya gitu loh. Lagian juga Pernah ini nggak? kan kalau bawa mobil yang kecil, soalnya aku mabok kalau bau AC. Oh, kalau kalau di truk AC-nya dimatiin ya atau dibuang-buang malah AC-nya Kalau tinggal buka ini. aku pakai, kalau di truknya bos itu dipakein modusnya pakai kipas, nggak AC. Oh, pakai kipas Aku ya, udah pakai bilang kipas. kalau AC aku mabok tuh. Oh, sambil buka jendela Mbak ya? Oh. Sambil buka jendela. Nah, itu kalau supir truk itu punya ini nggak sih Mbak? Punya kode-kode di jalan, misalnya say hello, kemudian apa kabar gitu. Ada nggak sih kode-kode, entah lampu, entah apa gitu? Ada nggak Mbak? Oh, jalan yang pastinya ngedim sih. Kalau apalagi Oh, kalau ngerti. udah ketemu sama-sama mobil yang bawa pakai nempel stiker komunitas, itu langsung gitu kadang berhenti, udah teriak-teriak berhenti dulu ngopi dulu gitu. Wah, seru-seru juga ya.
Seru juga ternyata. Udah berapa, 5 tahun lebih ya jadi supir truk ya Pak Ruka kurang ya? lebih. Ya. Nah kira-kira dari pengalaman Anda 5 tahun apa sih yang bisa di sharing sama teman-teman netizen nih mengenai supir truk nih, terutama supir truk cewek nih apa misalnya? Ada nggak yang bisa dibagi pengalaman atau inspirasinya gitu? Silakan Mbak. Kalau untuk dibagi sih ya beda-beda sih kita apa sih Bang? Cara ngomongnya susah guys. Nggak misalnya kan kan sering kita lihat supir truk di jalan, truk jalannya lambat, terus kadang-kadang kita klaksonin, truk nih lelet banget sih. Coba bayangin nggak ada supir truk, itu sembako nggak ada yang ngangkut, bener nggak Mbak? Apalagi kayak sekarang nih Bang, pandemi COVID-19 toh, kayak mau mudik kan nggak boleh kalau mobil pribadi ataupun kayak bus, kayak travel itu kan nggak boleh. Iya. Sekarang yang masih terus kan mobil angkutan barang sama truk-truk itu kan. Lah sekarang Iya. dulu aja mereka sebagian sih Bang ya, kalau yang nggak ngerti posisi kita sebagai supir truk kayak di jalan kadang harus ngebut sedikit karena tuntutan waktu tadi kan. Iya. Dimaki-maki lah, itulah. Nah, sekarang kayak ini contohnya banyak yang DM katanya keluarga si A ini si B mau ikut, kalau Mbak Ruka mau ke Jawa, ada yang mau mudik, mau dibayar mahal segala macam. Wah, kita kata dulu aja banyak yang kata banyak yang apa namanya ngina, banyak yang mencaci gitu loh. Sama sekarang mereka yang gitu loh. Kita kan kalau nggak ada kita siapa lagi yang ngirim-ngirim barang segala macam. Ya betul. Mungkin dengan ceritanya Mbak Ruka nih teman-teman sekarang udah mulai respect lah sama supir truk. Ya kalau nggak ada supir truk itu dapur-dapur ibu-ibu yang di rumah nggak bakal ngebul Bang. Iya. Nggak ada sembakonya. Tapi jangan Mbak, jangan mau bawa orang. Ini tahu di berita kan banyak tuh. Jadi supir truk seolah-olah kosong, padahal di dalamnya itu di baknya tuh banyak orang yang mau mudik, ketangkep polisi Mbak. Jangan. Ya, ya enak kalau penumpangnya bisa turun, bisa pulang sendiri lah. Ntar diperiksa terus apa penumpang sama supir truknya disuruh putar balik ke tempat asal kan ribet Bang. Mbak Ruka nih ada yang halo Kak nih, Mama Barat 123 siapa itu? Halo Mama Barat 123. Tuh ada Sito Resmi, Ruka punya berapa truk? Tuh ada yang nanya. Ruka nggak punya truk, truknya punya bos. Selain Fuso sama Canter, ada nggak merek lain yang pernah dipakai sama Ruka? Pernah dulu pakai Elf Isuzu. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Kalau truk mogok di jalan, benerin sendiri atau bengkel? Kalau ban pecah, siapa yang bongkar pasang? Nah, silahkan dijawab. Oh. Kalau ban pecah, insya Allah Ruka bisa sendiri pasangnya, bongkar pasang bisa. Tapi kalau mogok di jalan terus udah trouble-nya udah lumayan rada parah, itu nungguin temen minta bantuan. Tuh nggak bisa kalau Ruka sendiri. Nah tuh udah dijawab ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Ini jarang-jarang loh ada supir truk cewek nih. Wow dahsyat katanya. Oh iya, dia ganti ban truk itu lebih gede dari ban mobil, coba bayangin. Padahal orangnya imut banget nih. Tuh ada yang salam dari kota Arek-arek Malang. Ya. Mbak Ruka kan sering jalan Jakarta ke Lampung pulang pergi. Jakarta, Merak, Lampung. Itu kalau sekali jalan dari Jakarta ke Merak, itu di stop polisi berapa kali, Mbak? Stop polisi, alhamdulillah nggak pernah Bang. Nggak pernah ya? Paling kadang ketemu di jalan gitu, ya saya hype aja gitu karena lumayan ada 1-2 sih yang kenal. Truk di bahu jalan di stop polisi, kira-kira dia salah apa tuh Mbak di stop polisi tuh? Tahu nggak kira-kira dia salah apa?
Nah, kalau soal itu salahnya kadang emang ini sih apa apa namanya Overload. muatannya overload muatannya. Tapi pernah nggak ditangkap polisi Barukah selama bertahun-tahun nyopir truk? Ditangkap misalnya pelanggaran atau kena tilang lah kira-kira gitu. Pernah nggak? Alhamdulillah belum pernah bang. Wah, hebat. Oh, ini sopir truk contoh nih. Nggak pernah 5 tahun lebih dari 19 tahun sampai sekarang nggak pernah ditilang polisi. Nah, coba Anda udah berapa kali tuh ditilang polisi? Nih Barukah ada yang nanya nih, Lutfi Bismillah ada yang nanya nih, coba Anda jawab. Baru Pak kapan nikah? Nunggu ini apa namanya mempelainya siap nikahin. Percuma nikah sekarang online, nggak boleh pesta ya Mbak ya. Ya. Bulan madunya juga online Mbak, online nanti bulan madu. Lewat video call kalau mau bulan madu. Oke Mbak Ruka, ini kan kira-kira sampai kapan Anda mau jadi supir truk nih? Mau seterusnya atau sampai kapan? Terus mungkin ada rencana ke depan? Silakan Mbak Ruka. Kalau itu sih nggak bisa dijawab ya bang, tapi ya kita kan sebagai seorang perempuan juga pengen gitu loh di rumah kumpul sama keluarga, ya nggak hidup di jalan terus. Tapi ya gimana kalau nggak kayak gini, belum apa namanya, sekarang ibaratnya Ruka jadi tulang punggung keluarga gitu loh. Jadi untuk mikir untuk berhenti nggak nyupir truk sampai kapan gitu belum tahu jawabannya. Siap. Ya mudah-mudahan kan sekarang jadi supir truk, dapat gajian, ditabung. Besok punya truk sendiri. Jadi pengusaha truk. Amin. Nah ini ada Ibu Suci soalnya nih. Nih ada Ibu Suci Sito Resmi nih. Ini kalau nggak salah Ibu Suci Sito Resmi dari Fuso nih. Nah, Ibu Suci, itu Mbak Ruka tolong dikasih fusonya. Tapi seru Mbak ya, jadi supir truk tuh seru ya. Seru banget. Ada pengen banyak kenalan di mana-mana. Oh, jadi justru dengan Anda sebagai wanita itu justru lebih aman ya, bukan malah digodain di mana-mana, tapi malah dihormati gitu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman ternyata sore hari ini kita dapat pengalaman seru ya dari Mbak Ruka. Ini supir truk cewek sekarang masih nyetir truk nih. Coba bayangin Jakarta Lampung, Jakarta Palembang pulang pergi. Aduh, dulu di Palembang malah keluar masuk hutan katanya ya. Waktu di Palembang ya, waktu di rumahnya ya. Buat masyarakat umum, buat semua orang lah, jangan memandang supir truk itu sebelah mata. Emang sih nggak semua supir truk itu negatif gitu loh. Kadang apalagi kayak Ruka perempuan, ya banyak sih pandangan sana sini, berbeda-beda pandangan orang. Mereka taunya kan dari luar aja, nggak tahu dalamnya kayak gimana, orangnya kayak gimana. Jadi jangan menilai orang dari covernya aja gitu. Semangat kerja apapun, yang penting kita niat ikhlas, nggak repotin orang, nggak suka orang. Selagi itu halal, kerjain aja, jangan malu. Apalagi sekarang supir truk perempuan juga lumayan banyak. Jadi jangan pandang mereka yang enggak yang negatif, berpandanglah positif terus. Oke Mbak Ruka, terima kasih. Wah, kayaknya mau persiapan bikin menu apa nih buka puasa? Udah sih tadi Bang, udah masak. Oke, sekali lagi Mbak Ruka, terima kasih ya bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Kita mesti respect sama. Semangat terus Mbak ya, tetap sehat Mbak Ruka, semangat terus. Untuk Bang Kobe juga selalu semangat, sehat walafiat. Oke, sampai ketemu lagi Mbak Ruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.